Selamat hari Sabtu teman-teman. Kita bertemu kembali. Senang sekali kita semua boleh bersama-sama tetap bersekutu sekalipun kita tidak bisa bersekutu, bertemu muka dengan muka, ya. Nah, teman-teman, hari ini saya akan mengajak kalian memikirkan sedikit tentang pencobaan dalam konteks bulan ini. Kita akan berbicara tentang bertumbuh melalui pencobaan-pencobaan yang kita alami, ya. Hari ini saya akan membahas satu tokoh, yaitu Yusuf. Yusuf yang kita kenal karena dia mengatasi godaan yang dia alami ketika dia menjadi pegawai di rumah Potifar, ya. Ceritanya terdapat di dalam Kejadian 39. Nah, Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, dia dijual kepada Potifar, dan di rumah itu dia menjadikan Potifar itu berhasil dalam usahanya. Dia mengurus rumah tangganya dan dia mengurus tentang apa yang digunakan dan apa yang diperdagangkan dalam rumah itu. Dan dikatakan firman Tuhan, maka ia tidak lagi mengatur apapun, atau Potifar tidak lagi mengatur apapun selain makanannya sendiri. Tuhan memberkati Yusuf sehingga berkat Tuhan ada atas segala milik Potifar, baik yang ada di rumah maupun yang di ladang. Nah, kemudian dikatakan begini, ya. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata pada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Ya, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Mari kita berdoa dulu sebelum kita meneruskan renungan kita. Bapa, tuntunlah kami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan buatlah kebenaran itu menuntun kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Tuntunlah kami supaya terus bertumbuh, semakin serupa dengan Engkau, memuliakan nama-Mu, menjadi berkat bagi sesama kami. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saya kira kita semua tahu tentang cerita istri Potifar ini, ya. Bagaimana dia tertarik oleh Yusuf yang elok parasnya dan manis sikapnya itu, ya. Dan kemudian dia tergoda untuk mengajak Yusuf jatuh ke dalam dosa seksual. Nah, itu pencobaan yang dialami oleh Yusuf, ya. Dan kita membaca dalam firman Tuhan tadi, Yusuf menolaknya. Bahkan suatu kali ketika rumah itu sepi, tidak ada orang di dalam rumah, istri Potifar itu sengaja mencegat Yusuf dan mengajak Yusuf melakukan dosa seksual. Tetapi Yusuf tidak mau, ya. Istri Potifar itu memegangi jubahnya, tetapi Yusuf itu melepaskan jubahnya dan dia lari. Dan akibatnya dia kemudian difitnah oleh istri Potifar, dan kemudian Potifar yang kepadanya Yusuf itu bekerja dengan baik-baik untuk memberikan keuntungan, kemudian menyerahkannya ke dalam penjara. Nah, mungkin Yusuf ya sakit hati, ya. Kalau kita itu dijahati sama musuh kita itu, mungkin kita ya udah, itu musuh saya. Tapi Potifar adalah orang yang Yusuf bekerja dengan sungguh-sungguh, membela mati-matian, dia setia, tapi justru karena tuduhan istrinya, dia lebih percaya istrinya, dan kemudian dia memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Nah, cerita selanjutnya kita tentu tahu Yusuf akhirnya berhasil menafsirkan mimpi Firaun 13 tahun kemudian, mungkin begitu,
ketika dia umur 30 tahun dan Tuhan menjadikan dia berkat. Nah, tapi saya tidak akan cerita lebih panjang tentang Yusuf, tapi saya mau mengajak saudara memikirkan tentang pencobaan yang dialami oleh Yusuf dan bagaimana dia mengatasinya. Nah, saudara-saudara, pencobaan itu apa? Pencobaan adalah hal yang kita alami karena sesungguhnya keinginan kita sendiri, gitu ya. Pencobaan tidak terjadi di luar apa yang kita ingini. Pencobaan itu bukan dilakukan oleh apa yang di luar kita. Setan itu bisa menggoda kita, tetapi dia menggoda kita supaya kita memenuhi keinginan kita sendiri. Ketika setan itu mencobai Hawa, dia berkata, bukan Hawa, bukankah Tuhan bilang kamu tidak boleh makan semua buah di taman ini? Hawa bilang, oh enggak, Tuhan bilang boleh makan kecuali yang satu itu, gitu. Lalu setan, ini dia mencobai Hawa. Dia mengatakan, Tuhan melarang karena dia tahu kalau kamu makan buah itu, kamu akan jadi seperti Tuhan. Nah, Hawa tertarik, ya, keinginannya untuk menjadi Tuhan itu, ya, keinginannya untuk mengangkat dirinya tinggi-tinggi itu membuat dia memutuskan untuk berdosa, mengambil buah itu. Nah, itu pencobaan, ya. Jadi setan itu cuma mengitik-itik gitu, ya. Setan itu cuma menggodai Hawa supaya memenuhi keinginannya itu pencobaan. Nah, jadi sesungguhnya pencobaan itu muncul dari apa yang ada dalam diri kita. Nah, Yusuf sebagai seorang laki-laki tentu ada keinginan seksualitas, ya. Semua laki-laki mengalami hal itu. Nah, pada firman Tuhan yang kita baca tadi, Yusuf ini kemudian dicobai oleh istri Potifar, ya. Nah, tapi menarik, saudara-saudara, ketika dia dicobai, dia menolaknya karena dia mengatakan, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Nah, pertanyaan saya selalu begini, Yusuf kok tahu kalau ini kejahatan besar, begitu ya? Saudara-saudara, pada zaman Yusuf, apa sudah ada hukum jangan berzina? Saudara-saudara, itu hukum diterima oleh Musa, ya. Dan Musa itu adalah keturunan Yusuf. Jadi pada zaman Yusuf sesungguhnya belum ada 10 hukum Taurat itu, ya. Tetapi Yusuf mengenal Tuhan dari ayahnya, dari Yakub. Dan kemudian dia tahu bahwa Tuhan itu menghendaki dia hidup kudus, ya. Dia tidak boleh berzina, ya. Nah, sekalipun itu belum jadi hukum, tapi bagi dia itu sesuatu yang ditanamkan dalam hatinya. Dan dia kenal Tuhan yang memerintahkan itu pada nenek moyangnya. Belum ada hukumnya, saudara-saudara, ya. Kalau mereka melakukan itu, tidak ada yang salah pada waktu barangkali begitu. Dan saya tidak tahu waktu di Mesir bagaimana. Tetapi yang jelas, Yusuf itu di Mesir sekalipun sendirian, dia itu percaya kepada Tuhan. Nah, ini menarik, saudara, ya. Dan percayanya kepada Tuhan itu membuat dia ketika menghadapi godaan, dia memutuskan untuk tidak mengikuti keinginan hatinya, tetapi dia mengikuti apa yang dikehendaki Tuhan. Dan dia kemudian melarikan diri. Nah, saudara-saudara sekalian, itu ceritanya. Nah, sekarang di dalam konteks godaan Yusuf ini sebetulnya apa aja yang digoda? Saudara, tadi sudah saya cerita. Yang pertama itu ada godaan seksual, ya, godaan untuk melakukan hubungan badan sebagai laki-laki. Tetapi yang kedua, dia digoda untuk sebetulnya mendapatkan bukan cuma kesenangan secara fisik, tetapi sesungguhnya dia bisa mengambil alih Potifar itu, ya. Dia kalau menuruti istrinya Potifar itu, maka mungkin dia bisa bersekongkol dengan istrinya Potifar itu untuk entah mengambil kekayaannya, mengambil kekuasaannya, dan dia bisa melakukan sebuah tindakan yang bisa menggeser posisi tuannya itu, kedudukan, kekayaan. Yang ketiga, ini menarik. Sesungguhnya dalam cerita istri Potifar ini adalah Yusuf itu bisa juga dicobai untuk balas dendam, gitu ya. Loh, mana ceritanya Pak Tik? Oh, ini begini, ya. Saya itu bertanya-tanya, teman-teman, ya.
Setelah Yusuf 13 tahun kira-kira kemudian dia menjadi penguasa atas Mesir. Yusuf itu dijual umur 17 tahun saudara-saudara ya, ke Mesir, kepada Potifar ini. Saya tidak tahu dia bekerja berapa lama, ya anggaplah mungkin beberapa tahun. Jadi mungkin dia dimasukkan penjara, lalu 10 tahun kemudian atau 11 nggak tahu, pokoknya umur 30 tahun dia itu menjadi penguasa atas Mesir. Dia menjadi orang nomor 2 setelah Firaun. Potifar adalah kepala pengawal Firaun. Jadi sebetulnya Yusuf itu adalah orang yang lebih tinggi daripada Potifar sekarang. Yang menarik itu ya, tidak ada cerita Yusuf itu kemudian balas dendam. Ya, kita akan dicobai, kita akan digoda. Kemarahan kita, kebencian kita itu bisa membuat kita itu membalas orang-orang yang dulu jahat pada saya. Ya, saya akan membuktikan pada mereka, lihat kamu salah, saya betul. Tuhan sekarang membuat saya naik, kamu akan dihukum. Tidak ada cerita begitu saudara-saudara ya di dalam Alkitab. Saya menafsirkan ini juga dengan melihat bahwa bagaimana dia memperlakukan saudara-saudaranya. Ya, dia tidak melakukan pembalasan. Kenapa? Alasan Yusuf sederhana. Sebab Tuhan, ya, Tuhan itu bekerja dalam semua yang terjadi ini dan membuat aku kemudian ada dalam posisi ini. Saya tidak perlu balas siapa-siapa, ya, karena Tuhanlah yang menuntun saya. Nah, saudara-saudara, jadi dalam konteks menghadapi pencobaan ini, hari ini saya mau mengajak saudara memikirkan bahwa Yusuf itu berhasil membuat pencobaan yang dia alami itu menjadi sebuah kebaikan, sebuah pertumbuhan di dalam kerohaniannya karena dia melihat Tuhan. Yusuf ini seorang yang berhasil melihat Tuhan di dalam seluruh hidupnya. Ketika dia gagal, ketika dia dikhianati, ketika dia dimasukkan dalam penjara, ketika dia dicobai, dia menang. Kenapa? Karena dia melihat Tuhan. Lalu dia berkata, enggak, saya tidak akan mengikuti pencobaan itu. Tidak akan mengikuti godaan-godaan itu. Saya akan tetap setia mengikuti Tuhan. Dan karena mengikuti Tuhan itu, dia mengalami kesukaran sebetulnya, bukan? Dan kemudian ketika dia berhasil menjadi orang yang hebat, sekali lagi dia tidak membalas pada saudara-saudaranya. Dia tidak membalas pada istri Potifar. Karena dia mengatakan bahwa di dalam keberhasilan itu saya melihat Tuhan. Tuhan mengatur semuanya dengan satu tujuan, supaya saya mempermuliakan Tuhan, supaya saya menjadi berkat. Saya tidak akan bikin huru hara di Mesir ini. Saya akan membuat maksud Tuhan untuk memeliharakan saudara-saudara saya, bangsa saya ini berhasil. Nah, saudara-saudara, saya tidak tahu apa yang kalian alami dalam hidup ini ya, pencobaan apa yang ada padamu. Remaja, pemuda, hati-hati dengan cobaan-cobaan seksual. Di dalam media massa yang ada sekarang ini, di sosmed ini, kita sangat mudah tergoda untuk hal-hal itu. Lalu godaan-godaan untuk cepat menjadi kaya. Hari ini ada tawaran-tawaran yang banyak, bahkan penipuan-penipuan yang mengajak kita untuk cepat jadi kaya. Dan banyak orang itu tergoda sebab dia merasa saya pengen cepat kaya, gitu ya. Dan yang ketiga, kadang-kadang kita juga digoda untuk membuktikan diri, ya. Saya mau menunjukkan saya ini orang berhasil. Saya menunjukkan saya ini orang baik, saya orang benar. Saya marah pada orang-orang yang menjahati saya. Saya melampiaskan kemarahan saya dengan menunjukkan pembalasan kepada orang-orang. Saudara-saudara, adik-adikku, mari kita memperhatikan bagaimana Yusuf melawan pencobaan itu. Yaitu apa? Ketika hatinya itu melihat Tuhan. Ya, pada waktu ada kesukaran, ada sesuatu yang mengganggu hatinya ingat kepada Tuhan. Dan dia segera mengambil langkah untuk mengikuti Tuhan, bukan mengikuti keinginannya sendiri. Ingat ya, pencobaan itu muncul dari keinginan kita sendiri. Kalau kita bisa mengingat Tuhan, mengikuti keinginan Tuhan, maka kita akan bisa mengatasi pencobaan itu. Bagaimana Yusuf kita lihat dalam peristiwa yang dialaminya di Mesir itu.
Yang pertama, bukankah dia melarikan diri ya? Ketika dicobai, dia diajak tidur oleh istri Potifar, dia melarikan diri. Teman-teman, kalau kita ada dalam posisi keadaan di mana kita dicobai di tempat-tempat di mana kita bisa berbuat dosa, dan kamu ingat Tuhan tidak mengendaki saya di sini, cepatlah meninggalkan tempat itu. Jangan merasa diri hebat. Oh, saya bisa di sini. Oh, tidak apa-apa. Saya kumpul dengan orang-orang yang berjudi misalnya gitu ya, atau teman-teman nonton video porno gitu. Saya tidak akan katut, ya saya kuat. Enggak ya. Yusuf itu sadar keadaan dirinya dan dia tahu Tuhan tidak ingin dia di sini, lalu dia melarikan diri. Yang kedua, Yusuf itu menahan diri ya, bersabar ketika dia dikhianati. Ketika dia dimasukkan penjara oleh Potifar, dia bisa berkeluh kesah, dia bisa marah-marah. Tetapi dia ingat bahwa Tuhan itu beserta dia. Dia menahan diri dari kemarahannya, tetapi dia bertanya pada Tuhan, Tuhan di sini apa yang Kau ingin saya kerjakan? Di dalam keadaan yang paling buruk itu, ketika dia ingat Tuhan, dia bisa mengatasi pencobaan untuk melakukan apa yang buruk gitu ya, mengeluh, memberontak, enggak. Tetapi dia memandang Tuhan dan kemudian dia mengambil langkah yang baik. Di penjara itu dia jadi berkat untuk seluruh orang penjara juga. Ya. Dan yang ketiga, ketika dia sudah berhasil ya, dia menyadari Tuhan dan dia mengambil sikap yang positif. Ketika dia berhasil, dia tidak menganggap dirinya hebat. Tetapi dia sekali lagi bertanya pada Tuhan, Tuhan, apa yang Kau kehendaki? Dengan apa yang ada padaku sekarang, dengan harta yang banyak ini. Ini juga cobaan buat Yusuf untuk jadi sombong begitu ya. Untuk jadi merasa hebat. Wah, dia bisa apapun juga waktu itu. Dan dia balas. Tetapi dia bertanya pada Tuhan, Tuhan, semuanya ini apa yang ingin Engkau lakukan melalui diriku? Dan Yusuf dituntun oleh pengenalannya kepada Tuhan, kedekatannya pada Tuhan, matanya dan hatinya yang selalu berhasil melihat Tuhan itu untuk melewati semua pencobaan-pencobaan. Dan bukan cuma lewat, saudara-saudara, Yusuf bertumbuh dan dia menjadi berkat, dia membawa pengaruh yang besar sekali, dan dia menjadikan rencana Allah terjadi di tengah bangsanya dan hidupnya. Ya. Saya mau menutup dengan perkataan Tuhan Yesus berkata begini ya. Di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata begini ya. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Suci hatinya itu bagaimana, saudara? Kalau kita bahasa Inggrisnya itu sebenarnya blessed are the pure in heart. Jadi yang murni hatinya. Murni dalam arti apa? Yang tidak campur-campur ya. Kalau gula murni itu ya cuma gula tok gitu ya. Garam murni ya garam tok. Susu murni ya susu tok. Artinya tidak ada campuran apa-apa. Nah, orang yang murni hatinya itu akan melihat Allah. Dalam bahasa aslinya itu sebenarnya punya arti begini ya. Berbahagialah orang yang murni hatinya, karena mereka dan hanya mereka yang akan melihat Allah. Ada penekanan gitu ya, bahwa hanya mereka yang akan melihat Allah. Saudara-saudara sekalian, kalau kita menjaga hati kita untuk hanya dekat dengan Tuhan ya, menjaga kemurnian hati kita, itulah kekuatan untuk menghadapi semua pencobaan. Dan waktu kita bisa menghadapi pencobaan demi pencobaan, kita bukan cuma berhasil menghadapi pencobaan sebelumnya ya, tapi kita akan bertumbuh melalui kemenangan-kemenangan itu. Ya, saya mengajak saudara untuk selalu dekat dengan Tuhan. Murni hati kita.
ingat kepada Tuhan dalam segala sesuatu. Di dalam kegagalan kita, dalam keberhasilan kita, dalam kesakitan kita, dalam kesehatan kita, dalam kesedihan kita, dalam kegembiraan kita. Mari kita ingat kepada Tuhan. Semoga kita selalu berhasil melihat Tuhan. Kalau kita mempunyai hati yang berhasil melihat Tuhan, kita akan bertumbuh dalam pencobaan. Ya, nah, minggu depan kita akan bicara lagi tentang hal ini lebih detail. Tuhan kiranya akan memberkati, menyertai kita. Nanti sore kita diskusi teman-teman ya. Yang lalu kan bicara tentang pengambilan keputusan ya. Bicara tentang menang atas pencobaan ini dekat sekali dengan urusan mengambil keputusan ya dalam hidup kita. Kita akan mendiskusikannya sebentar sore. Kalau ada pertanyaan silakan saudara menanyakannya nanti. Demikian kita hari ini belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Sampai ketemu nanti sore. Mari kita menutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh belajar firman-Mu, melihat satu tokoh Yusuf dalam pergumulannya ketika dia dicobai. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami supaya kami pun berhasil seperti Yusuf melewati pencobaan-pencobaan yang kami alami. Kami mohon Engkau menuntun kami di jalan yang benar. Tuntunlah kami untuk selalu ingat kepadamu, dan tangan-Mu yang murah kiranya menopang kami, supaya kami selalu kuat, selalu menang, dan kami bertumbuh melalui pergumulan pencobaan yang kami alami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Sampai ketemu nanti sore.